Sehingga ini membawa kita pada suatu ranah tentang adiksi. Adiksi bahasa awamnya adalah kecanduan. Nah, kalau secara saintis, maka adiksi adalah suatu penyakit kronis, yaitu penyakit kronis berarti bukan akut, yang membutuhkan perjalanan yang panjang berarti. Melibatkan interaksi kompleks, bukan hanya perilaku, tapi juga sirkuit otak dan genetik. Sehingga selalu kita tanyakan apakah ada pada keluarga yang juga mengalami kecanduan judi online atau kecanduan lainnya, misalnya kecanduan narkoba. Juga interaksi antara lingkungan dan pengalaman hidup seseorang, sehingga adiksi ini bukan saja meniru suatu perilaku orang lain, imitatif perilaku orang lain, atau misalnya karena kepribadiannya saja, tapi merupakan interaksi kompleks antara otak, genetik, lingkungan, aspek psikologik, dan pengalaman hidup seseorang. Dan pada mereka yang mengalami adiksi, maka terjadi perilaku yang kompulsif. Artinya, dia sendiri tidak bisa mengontrol perilaku tersebut. Sehingga dia membutuhkan pertolongan profesional. Dia tahu ada dampak negatifnya, dia tahu hutangnya banyak, dan hutang banyak ini sudah membuat orang tuanya menggadaikan sertifikat rumah. Dia tahu itu semua, tapi dia tidak bisa menghentikan perilakunya. Adiksi ini dibagi dua, yaitu adiksi zat yang kita sebut sebagai adiksi narkoba, kecanduan narkoba, dan juga adiksi perilaku. Adiksi perilaku ini mulai diperkenalkan sejak tahun 2000-an. Sebenarnya dari tahun 97 sudah ada, yaitu adiksi games, waktu itu masih offline. Tapi kemudian adiksi perilaku menjadi lebih terkenal di tahun 2000-an ketika banyak penelitian untuk adiksi atau kecanduan games online dan juga judi. Adiksi perilaku bisa kita golongkan yaitu kecanduan games online, kecanduan judi online, games atau judi bisa juga online dan offline, atau kecanduan pornografi. Bahkan ada juga saat ini kecanduan media sosial. Nah, kenapa sih seseorang mengalami adiksi? Tadi salah satu faktornya adalah yang melibatkan otak dan genetik. Jadi, seseorang yang memiliki faktor resiko, memiliki genetik yang memang rentan adiksi, kemudian ditambah dengan personalitinya yang mendukung resiko tinggi adiksi, dan kemudian aksesnya terhadap perilaku adiksi itu mudah, kemudian lingkungan yang mendukung perilaku adiksi tersebut, maka kemudian muncullah perilaku adiksi tersebut. Jadi walaupun misalnya dua orang terpapar dengan judi online, maka yang satu kecanduan, yang satu tidak kecanduan. Hal itu disebabkan karena banyak hal. Mungkin yang kecanduan memang memiliki genetik yang lebih tinggi untuk mengalami adiksi atau kecanduan. Sedangkan yang satunya lagi yang tidak kecanduan tidak mengalami atau tidak memiliki genetik untuk resiko kecanduan. Nah, siapa sih yang kemudian beresiko tinggi untuk mengalami kecanduan? Dalam hal ini tentu kecanduan judi online, yaitu adalah remaja dan dewasa muda. Kenapa remaja dan dewasa muda? Terutama remaja adalah kelompok atau populasi yang beresiko tinggi untuk mengalami kecanduan, baik kecanduan narkoba maupun kecanduan perilaku. Karena kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, maka ada area bagian otak depan yang kemudian matur atau mateng di belakangan hari, yaitu pada usia 20 sampai 21 tahun. Jadi, kalau misalnya perempuan usia 20 tahun, laki-laki usia 21 tahun. Nah, otak bagian depan ini namanya korteks prefrontal. Dan guna korteks prefrontal ini adalah untuk mengendalikan perilaku. Kapan dia harus bisa menghentikan suatu perilaku yang sudah berlebihan. Itu adalah fungsi dari otak bagian depan ini. Dan ternyata otak bagian depan ini, matengnya atau maturnya, lebih belakangan dari otak-otak bagian lain. Jadi, misalnya pada remaja, otak yang paling matur atau matang duluan adalah bagian emosi. Sehingga ketika emosinya labil, tapi otak bagian depannya belum matur, maka terjadi perilaku-perilaku impulsif yang dia gunakan untuk memperbaiki emosinya. Misalnya ke judi online, ini salah satunya. Nah, ini juga kami ingin menggambarkan bahwa suatu adiksi itu atau kecanduan itu melibatkan berbagai fungsi otak. Jadi bukan suatu proses yang sederhana, sehingga memang tata laksana profesional ini sangat penting untuk diberikan. Jadi ini adalah bagian otak yang berinvolve atau terlibat dalam suatu proses kecanduan.
ada bagian otak yang berguna untuk mengontrol diri, membuat keputusan, ada bagian otak yang gunanya untuk emosi, ada bagian otak yang gunanya untuk memori, ada bagian otak yang memang fungsinya untuk ada preokupasi atau keinginan terus-menerus. Sebagai contoh adalah untuk bagian memori ini. Kenapa sih mereka yang mengalami kecanduan judi online susah untuk menghentikan perilakunya? Karena tadi, waktu dia menang 80 juta dengan taruhan sekitar 500.000, itu tersimpan di bagian hipokampus. Bagian hipokampus adalah bagian memori. Dan bagian memori tersebut adalah long term memory atau memori jangka panjang. Dan ketika dia lagi dalam keadaan kesal atau sedih, kemudian mengingat waktu itu betapa senangnya dari 500.000 menjadi 80 juta, maka itu menginduksi dia untuk bermain judi online lagi. Tapi memang pada judi online ini ada yang namanya temporal memory, sehingga ada kemenangan itu diingat terus, tapi kekalahan itu tidak diingat seperti kemenangannya. Kalau kita bicara tentang kecanduan perilaku, maka kecanduan perilaku ini ada di bawah kecanduan internet. Jadi kalau bicara tentang kecanduan internet, maka kita bicara tentang pola penggunaan jaringan internet yang berlebihan dan terus-menerus untuk selalu menggunakan internet secara tidak sehat. Jadi bukannya penggunaan internet tidak boleh, tapi sesuatu yang digunakan secara berlebihan dan adanya pikiran terus-menerus untuk menggunakan internet secara tidak sehat, maka sudah kita bisa kategorikan mengalami adiksi internet. Dan apabila memang sudah ada dampak negatifnya. Dan ini adalah macam-macam jenis adiksi internet. Ada judi online, games online, media sosial, pornografi, bahkan belanja online. Biasanya kalau belanja online terjadi pada wanita-wanita yang berusia di atas 40 tahun.